Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kepada yang terhormat Bapak Abdul Halim Ansor Skom Mkom selaku dosen mengampu mata kuliah Data Warehouse. Di sini saya Veronica Restiandina Meshombing dengan NIM 321 10325 dari kelas TI 20 RPL 2 akan sedikit menjelaskan tentang perancangan data warehouse perpustakaan. Nah, di slide yang pertama yaitu metode perancangan. Nah, dalam metode ini terdapat 9 langkah dalam merancang sebuah data warehouse, yaitu ada yang pertama ada causing the process, ada causing the grain, ada identifying and conforming the dimension, ada causing the fetch, ada storing pre-calculation in the fact table, yang keenam ada rounding out the dimension table, yang ketujuh ada closing the duration of database, dan yang ke-8 ada tracking slowly changing dimension, dan yang terakhir ada deciding the query priority and the query models. Lalu perancangan data warehouse. Yang pertama itu memilih proses atau causing the process, di mana proses bisnis yang terjadi dalam perpustakaan di sebuah bina dharma meliputi yang pertama ada penyerahan bebas pustaka, pembelian buku, pendaftaran anggota, peminjaman buku, dan yang terakhir pengembalian buku. Masih tentang perancangan data warehouse. Di sini yang kedua ada memilih grain atau causing the grain, yaitu proses ini dilakukan setelah diketahui proses bisnis yang sedang terjadi. Nanti grain ini akan dijadikan sebagai fact table dalam sebuah data warehouse. Berdasarkan proses bisnis yang telah didefinisikan, grain dapat menghasilkan sebuah jumlah buku, jumlah mahasiswa, jumlah dosen, dan jumlah buku yang dipinjam. Kemudian yang ketiga ada mengidentifikasi dan penyesuaian dimensi atau identifying and conforming the dimension. Langkah ketiga dalam perancangan data warehouse ini yaitu mengidentifikasi dimensi yang berhubungan dengan tabel fakta atau dapat berubah identifikasi. Oleh sebab itu ditentukan dimensi yang terlibat, yaitu yang pertama ada dimensi mahasiswa, dimensi dosen, dimensi buku, dan yang terakhir adalah dimensi waktu. Kemudian masih tentang perancangan data warehouse. Yang keempat yaitu memilih fakta atau causing the fact. Nah, langkah ini yaitu memilih fact table berdasarkan pemilihan grain dari sebelumnya. Jadi tabel fakta yang didapat dari analisis yaitu terdiri dari fakta peminjaman dan fakta pengembalian. Kemudian rancangan fact table ini akan menghasilkan dalam sebuah penelitian yaitu yang dinamakan dengan fact table peminjaman dan fact table pengembalian buku. Yang kelima ada menyimpan pre-calculation dalam tabel fakta atau storing pre-calculation in the fact table, di mana agregasi pada tabel fakta peminjaman adalah total jumlah peminjaman buku berdasarkan hari, minggu, bulan, dan tahun. Sedangkan agregasi fakta sebuah pengembalian buku yaitu meliputi total pengembalian berdasarkan waktu, hari, minggu, bulan, dan tahun. Nah, di sini ada gambar fact table peminjaman dan fact table pengembalian buku. Di gambar 1 ada tabel dimensi buku, di mana file sebagai atributnya, kemudian ada keterangannya seperti contoh ID buku, keterangannya nomor identitas buku, ID kategori, keterangannya nomor identitas kategori, dan seterusnya. Kemudian gambar yang kedua, tabel yang kedua yaitu dimensi kategori, di mana
atributnya terdiri dari ID kategori dan keterangannya berupa nomor identitas kategori. Dan yang kedua, nama kategori, keterangannya itu kategori buku atau judul buku seperti ilmu komputer, ekonomi, sosial, dan budaya. Tabel gambar yang ketiga yaitu dimensi pengarang, di mana atribut dimensi pengarang terdiri dari ID pengarang dan nama pengarang. Keterangannya pun hanya nomor identitas pengarang dan nama pengarang buku. Lanjut tabel keempat yaitu dimensi penerbit, di mana atribut dimensi penerbit terdiri dari ID penerbit dan nama penerbit. Kemudian tabel 5 dimensi anggota, yang dimana atributnya terdiri dari ID anggota dan status. Keterangannya di sini bisa nomor identitas anggota, statusnya berisi dengan keterangan dosen atau mahasiswa. Yang terakhir ada tabel ke-6 yaitu dimensi waktu, di mana atributnya terdiri dari ID waktu, hari, minggu, bulan, dan tahun. Keterangannya pun meliputi nomor identitas waktu, tanggal peminjaman, mingguan, bulanan, dan tahunan. Nah, perancangan data warehouse yang terakhir yaitu pemilihan durasi database atau closing the duration of database. Dalam perancangan data warehouse, perpustakaan ini memiliki durasi waktu yang digunakan selama 3 tahun. Jadi data yang disimpan dalam data warehouse ini nanti adalah 3 tahun terakhir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.